Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari salah satu kelompok pada mata kuliah Web Framework di sini akan mempresentasikan tentang UTS kami, di mana pada UTS kami kita akan membuat sistem perpustakaan dengan menggunakan framework berupa Laravel dan juga React.js. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Surya Bagaskara. Kenalkan, nama saya Dimas Fakindra oleh Rahman. Nama saya Muhammad Swafian Rizky. Dan nama saya Muhammad Faisal. Oke, kita akan langsung masuk ke presentasinya. Langsung sini aja. Pada software yang sudah digunakan tadi sudah dibilang, untuk database-nya kita menggunakan Postgre, lalu untuk front-end-nya kita back-end-nya menggunakan React, kemudian juga ada Laravel. Nah, yang pertama ada migration. Migration ini apa? Migration ini adalah fitur untuk mengelola struktur database-nya, itu mulai dari tabel, kolom, relasi, dan lain-lain melalui kodenya. Tujuannya untuk membuat dan mengubah tabel database tanpa membuka phpMyAdmin secara manual, menjaga versi struktur database, dan juga sinkronisasi struktur database di semua tim developer. Contohnya seperti ini di migration. Nah, ini ada beberapa contohnya. Di sini membuat tabel ya. Ada 1, 2. Ini yang pertama, ini ada buat user, buat chats, buat jobs, buat personal aksesnya, kemudian ada membuat member, membuat tabel buku, kemudian meminjam tabel untuk peminjaman, kemudian ada tabel attendance, kemudian ada tabel progressnya atau historinya, kemudian ada approval, kemudian ada status peminjaman, ada update user, dan juga ada peminjaman lagi. Oke, kemudian ada root API. Root API adalah fitur yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi antar sistem, biasanya antara front end dan juga back end-nya. Jadi root API ini dibutuhkan supaya React-nya dan juga kita menggunakan Laravel di sini supaya bisa berhubungan. Sebagai contohnya seperti ini. Ada di API PHP ini. Di sini terdapat root post dan get-nya, login dan register, dan juga mendapatkan buku untuk menunjukkan bukunya. Kemudian ada plugin. Plugin dalam Laravel adalah komponen tambahan atau paket eksternal yang berfungsi untuk memperluas kemampuan dan fitur framework Laravel tanpa perlu membuat kode dari awal. Jadi kita tinggal mengambil fitur-fitur yang misalkan kita mau. Di sini kita salah satunya ada Sanctum, ada Tinker, dan lain-lain. Ini kemudian ada plugin juga. Jadi plugin dalam Laravel adalah komponen tambahan atau paket eksternal yang berfungsi untuk memperluas kemampuan dan fitur framework Laravel tanpa perlu membuat kode dari awal. Jadi kita tinggal mengambil saja plugin-plugin yang misalkan kita mau gunakan. Misalkan pada plugin gini kita di sini pakai framework, kemudian ada Sanctum dan juga ada Tinker. Itu untuk frameworknya. Ada untuk pluginnya. Kemudian ada React. React adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka pengguna atau UI pada aplikasi web. Nah, untuk React-nya di situ, untuk React-nya di sini kita masuk ada beberapa React-nya di sini. Yang pertama ada book card, ini untuk buku. Kemudian ada filter, ada icon, ada login card, ada top card. Kemudian ada app JavaScript, React.js. Kemudian ada main-nya. Sudah sepertinya segini saja. Kemudian ada dashboard admin dan juga user dashboard. Oke, database. Baik, untuk selanjutnya yaitu database, yang dimana di sini kami menggunakan PostgreSQL untuk database-nya, dimana Postgre ini sebuah sistem manajemen basis data yang relasional yang kami gunakan untuk mendukung dan mengelola data dari fitur-fitur yang kami terapkan. Dimana di sini dapat kita lihat. Nah, untuk tabel-tabel yang ada di database ini, yang pertama ada attendance, yang ini untuk absen dari anggota perpustakaan yang datang ke perpustakaannya. Kemudian di sini ada books untuk isi dari buku-buku yang ada pada perpustakaan ini. Nah, untuk isi-isinya ini kita dapatkan dari migration tadi dan juga seedernya. Kemudian di sini ada borrows, di mana di sini untuk peminjaman bukunya yang sudah terpinjam, di mana ada member, books, borrowed, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada
cache-nya atau datanya. Kemudian ada cache loss ini untuk sampah dari local storage-nya. Kemudian ada failed jobs untuk jobs yang tidak masuk. Kemudian di sini ada job batch di mana ada batch dari jobs-jobsnya. Kemudian di sini ada table jobs untuk jobs yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian ada member di mana di sini ada data-data dari member-member yang sudah terdaftar pada perpustakaan digital ini. Kemudian ada di sini ada table migration di mana di sini adalah logs dari migration yang sudah dijalankan. Kemudian di sini ada password reset token di mana ketika ketika pengguna melakukan reset pengguna melakukan reset password itu bakal diberikan token, kan belum ada yang Oh. reset password itu. Kemudian selanjutnya ada password reset token di mana ketika pengguna itu melakukan reset password maka akan ada token-token yang diberikan. Jadi di sini ada tabelnya. Kemudian di sini selanjutnya itu ada personal access token di mana di sini ada token yang sudah berjalan dan diberikan. Kemudian ada name-nya, API dan lain-lain. Kemudian di sini ada read progress di mana di sini ada progress yang sudah berjalan. Kemudian di sini ada session di mana di sini adalah table dari session yang sudah dijalankan. Kemudian di sini ada user di mana di sini ada user-user yang sudah melakukan login dan sudah terverifikasi. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu terdapat fitur autentifikasi di mana di sini ketika pengguna ingin memasuki web dari perpustakaan ini, mereka akan melakukan autentifikasi terlebih dahulu di mana mereka akan login menggunakan identitasnya yaitu name, username atau email dan juga akan memasukkan password akun. Kemudian di sini ada fitur yang kedua yaitu peminjaman buku fisik di mana pengguna ini bisa melakukan peminjaman pada kemudian selanjutnya terdapat fitur peminjaman buku fisik di mana pengguna dapat meminjam buku secara langsung dan membawa pulang buku tersebut. Oke. Kemudian di sini ada fitur absensi. Fitur absensi di sini dia ada sebuah tombol. Kalau dia dipencet, dia akan menampilkan reply dari browsernya seperti itu, localhost says bla 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 itu. Kemudian dia akan diupdate di bagian sini. Terakhir tercatat sekian jika sebelumnya dia tidak ada, seperti itu. Kita lanjut ke fitur history buku. Nah, di fitur history buku ini ada history peminjamannya. Ini dari sudut pandang user. Jadi dia ada riwayatnya nih, dia udah baca buku digital apa ataupun dia ada minjem buku fisik apa. Nah, di fitur kelola buku ini kita lihat dari sudut pandang admin. Di sini admin dapat menambahkan buku dengan mengisi ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, dan URL file jika dia buku digital. Di situ setelah kita isi, kita perlu mencet tombol tambahkan. Nanti dia akan ditambahkan di bagian sini. Kita juga dapat mengubahnya atau menghapusnya jika diperlukan. Kemudian ada fitur kelola anggota. Ini masih dari sudut pandang admin. Jadi admin di sini dia dapat mengelola anggotanya ada apa aja dan seterusnya. Dia juga dapat menambahkan dengan memasukkan kode anggotanya berapa, nama lengkapnya siapa, emailnya apa, nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana, dan passwordnya apa. Jika sudah pencet tombol tambahkan, dia akan ditampilkan di bagian bawahnya. Dia juga dapat diubah ataupun dihapus jika memang dibutuhkan. Kemudian kita juga dapat mencari buku. Di sini misalnya kita mencari buku Sylvester Mitchell 4. Di situ dia akan tampil seperti itu, bahwasannya buku ini dia bentuknya digital dengan stok 9 dan kita juga dapat membaca secara digital. Kita juga dapat menggunakan filter dengan tahun ataupun sortir judul, ataupun di sini kita dapat menggunakan filter hanya buku digital saja. Jadi dia tidak akan menampilkan buku fisik. Oh iya, ini sudut pandangnya adalah user. Nah, di sini kita sudut pandang admin lagi. Di sini adalah ringkasan aktivitasnya. Di situ dia ada ringkasan aktivitasnya, ada total berapa buku, ada total anggotanya, ada permintaan pending, dan ada keterangan sedang dipinjamnya. Di situ juga ada persetujuan peminjaman. Itu dapat disetujui ataupun ditolak. Kalau misal nanti kita setuju atau tolak, keterangan di atasnya akan diupdate. Oke,
Kita akan lanjutkan ke demonstrasinya yang akan didemokan oleh Faisal. Jadi kita akan masuk pada bagian demo, di mana pada VS Code ini sendiri kita akan menjalankan yang pertama backendnya itu menggunakan PHP Artisan Serve untuk Laravel. Itu ada pada bagian buku ini. Kemudian juga kita akan menjalankan React-nya tersebut menggunakan npm run dev itu pada bagian buku web ini sendiri. Oke, kita langsung saja. Jadi ini merupakan halaman pertama yang ditampilkan, di mana akan ada katalog buku. Sini akan ditampilkan dalam portal anggota, sehingga di sini akan ada cari judul, penulis dan ISBN. Kemudian kita juga bisa menentukan tahun. Sebagai contoh, misal kita ingin mencari itu ada Miss Astrid Fadel 3, itu bisa kita masukkan ke sini dan juga kita bisa terapkan. Juga dia hanya akan memunculkan satu buku yang kita cari. Dan sini juga ada tahun, misal kita bisa masukkan 2019. Jadi dia hanya akan menampilkan buku-buku keluaran tahun 2019. Dan di sini ada sorting, yaitu berupa judul, kemudian ada tahun dan juga ada berupa penulis. Dan di sini apabila kita hanya ingin mencari buku digital, kita bisa menekan hanya digital, kemudian kita terapkan juga. Sini bisa kita lihat buku-buku digital akan ditampilkan. Oke, lanjut bawahnya di sini untuk mengakses koleksi lain atau akses penuh, kita akan diminta untuk melakukan login. Sini kita akan login menggunakan username dan juga password untuk keperluan tes, di mana di sini ada user lib test. Pada saat setelah login di sini bisa kita lihat terdapat top bar, di mana terdapat itu ada katalog, peminjaman saya, absensi serta progres baca. Bagian katalog ini sendiri seperti tadi bisa kita lihat ada mengajukan peminjaman serta baca digital, di mana apabila dia linknya sudah ada, saat ditekan dia akan langsung mengarah kepada web tersebut dari buku. Sedangkan apabila file digitalnya belum tersedia, dia akan muncul tulisan file digital belum tersedia, silakan hubungi petugas perpustakaan. Kemudian untuk peminjamannya itu sendiri kita bisa langsung tekan, dan di sini akan ada, ternyata masih ada, jadi kita coba dengan buku yang lain. Kita dari buku ini bisa kita lihat akan terjadi request, di mana akan menunggu persetujuan dari sisi admin. Di sini ada terdapat riwayat, di mana akan ada yaitu return atau sudah dikembalikan, kemudian reject apabila peminjaman ditolak, serta pending yang masih menunggu persetujuan dari admin. Di sini juga terdapat fitur absensi kehadiran, di mana pada saat kita tekan akan mencatat waktu dan juga tanggal dari kita melakukan absen. Untuk progres baca sendiri, untuk progres baca digital bisa kita masukkan sehingga dia akan masuk, misalnya ID bukunya 1, halamannya kita tulis 200, kalau halamannya 300, dan pada saat kita simpan progres baca tersimpan, kemudian datanya akan diupdate sehingga bisa kita lihat dari 200 telah terlakukan baca 200 dari 300 halaman yang diperbarui pada tanggal dan juga waktu. Untuk riwayat peminjaman fisiknya itu sendiri bisa kita lihat di sini ada riwayat baru yang kita ajukan dan ada jatuh tempo yang telah ditentukan. Kemudian kita akan masuk dari sisi admin. Dari panel admin sendiri masih sama untuk bagian katalog buku, tetapi di bagian dashboard sendiri itu ada bagian ringkasan aktivitas, di mana aktivitas ini terdapat 100 buku dengan total 21 anggota, ada 6 permintaan pending dan juga ada 2 buku yang sedang dipinjam. Sebagai contoh, apabila kita menerima buku, kita dapat menentukan tanggalnya. Apabila tanggalnya kurang dari tanggal saat ini, saat kita setujui, maka dia akan memberikan alert berupa bahwa tanggalnya itu harus sama atau lebih dari hari ini. Jadi bila kita perbarui tanggal ke depannya dan kita setujui, maka dia akan permintaan disetujui.
dan akan terjadi update. Masih ada sama, dan apabila kita melakukan penolakan, permintaan ditolak dan dia juga akan langsung melakukan refresh. Pada bagian kelola buku ini sendiri, kita bisa menambahkan buku, kemudian mengedit serta menghapusnya. Sebagai contoh, kita akan menambahkan buku dengan judul misalnya stoknya kita letakkan 5. Karena untuk buku fisik cukup kita isi seperti ini dan kita tambahkan, maka dia akan otomatis menambahkan buku baru. Kita lihat di sini ada pemrograman web. Juga pada bagian ringkasan aktivitas, total bukunya bertambah jadi 101. Tapi apabila kita menambahkan buku digital, stoknya kita katakanlah ada 5, kita perlu menambahkan URL sebagai contoh. Kemudian kita tandai sebagai buku digital dan kita tambahkan, maka dia akan menambahkan buku baru berupa buku digital seperti ini. Kemudian untuk melakukan update-nya itu sendiri bisa kita pencet ubah di sini. Di sini dia akan ada misal stoknya kita kurangin dari 5 jadi 2 dan kita perbarui, maka stok fisik yang tadinya 5 dia akan berubah menjadi 2, dapat kita lihat di sini. Serta apabila memang buku tersebut sudah tidak ada, bisa kita hapus. Cara hapus buku ini dan dia akan otomatis melakukan refresh lagi. Selanjutnya di sini ada untuk kelola anggota sebagai contoh. Kita akan menambahkan anggota. Dan kita alamatnya, dan kita katakanlah passwordnya 123, dan pada saat kita tambahkan, dia minta lebih dari itu 123 lagi, kita tambahkan, maka dia akan membuat anggota baru telah dibuat. Kita lihat dengan username itu adalah mbr0002. Ada username yang sudah ada sebelumnya, di mana username ini diambil dari menggunakan database seeder. Ya, untuk anggota barunya itu sendiri kita bisa sebagai contoh kita masuk sebagai anggota baru. Tadi kita tambahkan di sini ada mental, kita ini masuk jadi anggota baru. Dari server side database-nya sendiri bisa kita lihat di sini pada bagian user. Ini bisa kita lihat sudah tambah, yaitu ada Surya Bagas. Kemudian juga di sini ada passwordnya di hash atau dilakukan enkripsi dengan role-nya itu sendiri adalah user. Dan untuk perubahan role sendiri itu bisa diatur. Kurang lebih itu dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.